Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat biar mantep, diulangi lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallahal witr yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang perkara ganjil. Jadi witir itu artinya ganjil, bukan penutup. Nah, dua kan baru genap, biar ganjil ditambahi satu. Ingin 3 apa 5? Oh 3 jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, hadratal muhtaramin masaihil kurama habaiban al-afadil zu'ama anal aiza al-karim ibn al-karim, khususnya pengurus takmir Masjid Al-Hadi TNI Lanut gitu, bener? TNI gitu aja. Wirambara, iya TNI Wirambara. Hadirin wal hadirat, teman-teman semuanya yang tentunya saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Semua yang kami hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir. Hadirnya panjenengan adalah orang yang sangat mulia. Seperti yang sebulan yang saya sampaikan kemarin, kenapa nggak mulia? Saya kesini tadi banyak masjid yang sudah adzan tapi masih tertutup. Itulah lalu kemudian saya dalam perjalanan itu sebenarnya jam 3 itu sudah bangun persiapan nunggu supir berarti agak lama. Nah, artinya apa? Memang masjid itu menjadi makmur kalau ada yang nunggu. Selama kalau masjid itu diserahkan pada warga setempat, kadang-kadang sepuh-sepuh akhirnya malah lali, malah lupa, sehingga sudah waktunya adzan masih banyak yang tertutup. Berarti kan belum ada yang jaga. Itu sudah ada penelitian. Makanya berbahagialah di sini. Berarti di sini ada yang jaga ini. Habib Amir. Bukan, siap. Nggih. Tapi kalau sini ya otomatis jam 3 sudah siap semua karena TNI ini. Nah, itu lalu kemudian berbahagialah jenengan bisa semangat untuk sholat subuh berjamaah sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, man sholat subha bijama'atin faka'annama sholat laila kullahu. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah itu sama halnya seperti sholat semalam suntuk. Memang kalau disuruh milih, yo sholat malam, yo sholat subuh berjamaah, itu nggak usah dibahas. Normalnya gitu, mutlaknya begitu. Tapi mendingan sholat subuh berjamaah daripada kebanyakan sholat tahajud subuhnya kerinan, atau buatan jamaah. Memang gitu lah. Nah, teman-teman, tema pagi ini tuh dinamakan banyak kok yo, ada terkelindan sebagaimana permintaan dari Romo Yai Amir. Jadi yang mengenai doa, mengenai nanti termasuk zikir, dan juga nanti monggo ada yang tanya masalah suci. Dalam hal ini adalah air kencing atau wudu. Ini maaf saya sebelum agak jauh ke sana memang perlu untuk menjelaskan. Kemarin kan fikih gitu,
biar kayak kuliah. Kemarin kan fikih itu dibagi menjadi 4 rubuk, ya kan? Rubuk ibadah, rubuk muamalah, rubuk jinayah, rubuk siasah. Nah ini sekarang ini fikih yang lagi tren itu siasah, perpolitikan, soalnya politik lagi hangat-hangat kuku. Nah, itu pembagian fikih, tapi pembagian ilmu dibagi 3. Pembagian ilmu loh, bukan fikih. Yang pertama, ilmu fikih, atau ilmu syariah fikih. Nah, dari ilmu fikih ini dikupas lagi jadi 4 tadi. Nah, terus yang kedua, ilmu nujum, Nah, itu ilmu perbintangan, sehingga munculnya ilmu falak, ilmu untuk menghitung bagaimana kecepatan cahaya, termasuk bagaimana terjadi gerhana matahari, gerhana rembulan. Itu ilmu nujum, atau ada yang bilang ilmu hisab, ilmu menghitung. Nujum itu kan perbintangan, sehingga munculnya bintangmu apa, skor Scorpio, bintangnya apa, dan seterusnya itu. Nah, yang ketiga yaitu apa? Sampai lupa ngelamun pola ini. Jadi ada ilmu apa tadi? Fikih, terus ilmu an-nujum, terus yang ketiga itu bukan ilmu falak, tapi bukan ilmu atib, kedokteran. Nah kita itu baru yang fikihnya gitu loh teman-teman. Nah kedokteran itu ini ada yang paham tentang kedokteran, makanya TNI harus punya kedokteran. Lah ilmu fikih paling pokok, paling dasar itu yaitu memang mengupas mengenai toharoh. Teman-teman sudah paham dan memahami tentang yang menajiskan. Jadi gini, miftahus sholati at-tahuru. Di situ dulu. Kuncinya sholat itu adalah suci. Nah, kemarin kan langsung takbir gitu ya. Ini nanti sampai jam 6, gak apa-apa. Kuncinya sholat itu adalah suci. Kalau tidak bersuci, tidak wudhu, berarti otomatis gak sah sholatnya. Jadi maaf, jenengan selama ini sholatnya itu pakai usolin apa mboten? Saya mboten doktrin. Intinya yang pakai usoli tidak masalah, tidak menjadi batal. Mboten, nggak membatalkan usoli ini, karena jatuhnya sebelum sholat. Saya mau berdiri, ini harus pelan-pelan. Memang ini nanti kita endingnya ke zikir dan doa, memang ke situ. Saya mau sholat, ada telepon, ya assalamualaikum, halo. Iya, nanti ya saya tak sholat dulu, nanti habis sholat telepon tak matiin, HP-nya tak matiin, terus saya sholat. Allahu Akbar. Kira-kira sholat saya sah tidak? Sah nggak sholat saya? Sah, karena saya nilpunnya sebelum sholat. Sama, bedanya di mana? Usolli fardus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati makmuman, ngono bagi sing makmum, imaman bagi sing imam, lillahi ta'ala. Allahu Akbar, itu menurut Imam Al-Ghazali biar hatinya mantap. Setelah itu baru Allahu Akbar. Jadi kuncinya sholat itu bukan suci tadi. Pembukanya sholat bukan suci, tapi takbiratul ihram kan gitu. Nah, wudhu niku baru kunci. Orang yang bawa kunci pintu masjid, ketika buka kunci masjid, pintu, apakah dia kalau sudah ke masjid dipastikan sholat? Belum tentu. Iso-iso ngambil HP-nya yang tertinggal. Jadi
orang nek wudu itu sudah dianggap masuk rukun sholat, berarti habis wudu nggak boleh ngomong. Nah, itu kesalahan selama ini terjebak pada tekstualitas hadis miftahus sholati at-tahuru wa tahrimu wa at-takbir wa tahlilu wa at-taslim. Kuncinya sholat itu suci, dibuka dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, itu syarat wudhu niku. Syarat adalah sesuatu yang tampaknya, sesuatu yang lain tidak sah. Nah, itu penting, makanya teman-teman wudhunya harus diperhatikan, terutama masalah najis. Kita selama ini cuma hafalnya najis mukhofafa, mugholladho, mutawasito. Najis mukhofafa anak kencing, anak laki-laki yang belum 2 tahun umurnya, meskipun pada akhirnya nek kencing ya dicuci. Mutawasito najis tengah-tengah, kotoran manusia, hewan pada umumnya. Terus najis mugholladho, anjing, najisnya anjing dan sebagainya. Tapi ada najis yang disepelekan, yang justru itu menyebabkan orang tidak sah sholatnya. Apa? Air itu dibagi 3. Air mani, apa? Atau zibirma, nilai mani. Ini sudah paham semua berarti air mani ini. Terus madhi, apa? Terus yang ketiga wati. Nah, mani, madhi, wati. Mani ini memang tidak najis, tapi wajib mandi besar. Warnanya putih keruh. Nah, yang 2 ini yang bahaya. Apa? Madhi, wati. Nikmat apa itu? Madhi, apa? Nah, dijadi itu bening agak kental. Yo tidak sekental dengan apa ya? Pokoknya intinya agak bening, tidak sekeruh seperti mani. Ini keluarnya biasanya orang itu sedang dalam kondisi syahwat atau syahwatnya terbangkit, baik pria maupun wanita ada. Paham ya? Nah, air yang kedua madhi ini najis. Pakaian yang dipakai, yang kena harus dicuci. Kalau dipakai, sholatnya secara otomatis tidak sah. Ini yang madhi. Nah, yang paling riskan yang ketiga ini, apa namanya? Wati. Wati ini justru air yang keluar setelah kencing terakhir, terutama laki-laki. Ini fikihnya terutama laki-laki. Ya nggak tahu nih perempuan itu ada. Soalnya apa? Apa cerita? Niki sarung mboten ya ceritanya. Soalnya laki-laki nek kencing kadang-kadang nakal. Cuma berdiri ala kadari. Ini nggak boleh coro fikihnya. Makanya Pak Muin dulu waktu kuliah telat sholat, bagi Pak Muin yo kecewa. Tapi nggak masalah. Demi saya nek kencing nggak hanya ala kadari dibuka, paham ala kadari yang dibuka itu. Nah, kan ada sekarang kencing di hotel-hotel itu cuma lubang kecil itu loh. Nih terus nih kecil. Kan sekarang banyak. Pak Muin nggak mau pipis kayak seperti itu. Harus apa? Ke kamar mandi saya lepas total. Karena apa? Yang bahaya itu adalah kencing yang terakhir, apalagi kencingnya jenengan dalam kondisi duduk. Lah boleh nggak kalau kencing dengan berdiri? Sudah ada penelitian, kalau kencing dengan duduk memang coro hadisnya benar, tapi bagi yang punya sakit dan seterusnya, yang sudah tua, kandung kempinya kempi kan tertekan, nekuk. Makanya ketika berdiri ini namanya wati, cerit. Sehingga dalam aturan fikih, kalau kita habis pipis harus batuk. Nek pipisnya sudah selesai, batuklah.
Maaf, ini bukan saru adik-adik. Nek coro wong tua biyen disuruh nyentil, apa disentil ngoten niku. Ini bukan saru loh, ini fikih. Karena apa? Ini kalau nggak dibersihkan justru dari duduk ke berdiri ini harus dibersihkan lagi. Karena pasti itu keluar orang ganteng seperti saya, nggak ganteng, ireng, kuning, semuanya mesti ada. Ini kalau langsung berdiri terus dipakai otomatis najis, sholatnya tidak sah. Gitu ya. Jadi usahakan yang dipakai sholat ini terkecuali kalau jenengan posisi dalam kondisi pas di hutan, itu nggak usah dibahas, itu kaidah fikihnya yang muncul. Jadi nek dalam kondisi yo sudah nggak memungkinkan untuk ganti pakaian yang pakaian untuk sholat, nggak apa-apa, itu masuk nanti kategori lihurmatil waktu, untuk menghormat waktu. Ini kita dalam kondisi normal. Makanya wadi ini adalah air agak sedikit keruh, agak sedikit kental juga, yang adanya setelah kencing terakhir. Ini justru najis. Hati-hati. Niku yang penting. Makanya kalau di sini tempat pipisnya gimana? Ke kamar mandi apa seperti di hotel-hotel besar tadi, cuma bundar, terus gitu aja? Ya memang gimana? Itu memang sudah musimnya. Tapi rata-rata sudah eranya pakai gitu. Ya yang buat nggak ngerti fikih tadi ya. Nah, memang yang bagus dilepas total. Jadi Pak Muin tadi itu sampai ngantri ke kamar mandi, ngantri. Celana ini harus saya lepas total, termasuk celana dalam harus dilepas total karena mau dipakai sholat, gitu ya. Oh, jadi sekarang ada pertanyaan? Sekarang ada. Nanti kalau tanya Pak Muin nggak melarang, malah kajian Pak Muin selama ini tuh harus bertanya, dialog. Karena ilmu itu muncul dari adanya dialog menurut Imam Syafi'i. Malah penak gini nggak apa-apa. Kalau pakai kursi itu nggak penak, Pak Muin kok sungkan gitu, nggak biasa. Nek duduk di kursi khawatir pas ngini dikira ngini, iya kan? Nah enak gini, minumnya juga dekat dengan minum, iya kan? Enak. Sudah minum belum? Oh, belum ya. Nanti biasakan untuk tanya, nggak apa-apa dengan Pak Muin. Tadi malam Pak Muin kajian yo. Biasa banyak yang tanya itu, karena ini pengajian kajian dialog, bukan pengajian umum. Padahal nilai ilmu yang banyak didapat adalah dari kajian halakoh. Napa halakoh ini? Membentuk lingkaran. Ini yang banyak didapat Pak Muin dulu di pondok sejak di MTS 3 tahun, Alia 3 tahun, kuliah itu hampir 6 tahun. Mondok, ya ilmu didapat dari ini halakoh, membentuk lingkaran. Tapi juga ada halakoh membentuk lingkaran, ada orang habis sholat langsung membentuk lingkaran. Di sini ada yang gitu, ada. Itu di daerah sana disebutkan nggak ya wilayahnya? Habis sholat imamnya itu langsung di situ, di tengah-tengah terus makmunya membentuk lingkaran. Padahal yang dimaksud itu adalah ketika baginda Rasulullah sedang berdialog. Nah, ini temanya yaitu tentang apa? Kalau saya ringkes, sebagaimana yang di pamflet yang fotonya ganteng itu loh. Aku nggak tahu fotonya paling diedit 10%, yaitu dengan zikir. Jadi intinya kalau dibalik gini caranya membuat kesimpulan judul itu. Dengan doa dan zikir membuat seseorang atau prajurit itu hatinya tangguh. Paham ya? Oh, jangan menyepelekan zikir loh. Ilmu ono sing malih wah ono sing zikir ada yang ada subhanallah. Oh, kalau ada orang tua kanallah ngono nggih. Lah, coba subhanallah, ngoten, monggo. Subhanallah.
nek ngajari tiyang sepuh subhanallah Mbah, kanowo soalnya sudah 10 itu sudah begitu ya begitu, jangan dipaksa. Nanti yang ngajarin yang salah, wong tua. Bagaimana ceritanya zaman penjajahan dulu? Ya kayumu, ya kayuku, yondilala, ditembak nggak tembus. Itu kan gara-gara zikir, hatinya tenang. Nah, dengan sebuah kaiwat kata kunci, kaiwat kata kunci. Kenapa? Di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub. Sudah pernah dengar nih dereng? Ala, ingatlah, ilingo, ingat-ingatan, bidzikrillahi tatsmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati kita menjadi tenang. Ini saya boleh cerita nggak apa-apa, nggih? Saya dulu tuh pernah penelitian yang memang nggak lama karena penelitiannya itu tidak untuk penelitian akademis. Penelitiannya itu karena untuk mencocokkan antara cerita dengan real di lapangan. Adik-adik, teman-teman, ada yang dari Suryalaya, Pondok Suryalaya, daerah Suryalaya, Tasikmalaya, ada? Enggak ada. Nah, di daerah sana ada pondok pesantren Suryalaya. Itu terkenal namanya PKN, Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah. Di sana ternyata banyak pasien yang semua rumah sakit sudah angkat tangan, nggak mau ngobatin. Maaf, ada yang korban narkoba, sudah meler-meler gitu, meler-meler itu loh, keluar air liurnya. Datang dibawa orang tuanya itu dalam kondisi sudah teler. Kasus narkoba. Kebanyakan rata-rata anaknya orang tinggi, pejabat. Tapi anaknya, yo naudzubillah, saya nggak ngelek-ngeleki, karena pergaulan bebas, yo minum-minuman keras, narkoba dan semua dokter angkat tangan, nggak bisa ngobati. Obat yang paling mahal nggak bisa. Apa adik-adik sembuhnya? Anaknya rata-rata sembuh, dibawa ke PKN Thariqat Qadariyah Naqsabandiyah Suryalaya, jejak zikir tok. Syaratnya anak yang dibawa ke sini 40 hari nggak boleh dijenguk, nggak boleh dijemput. Kalau sudah ditaruh di pondok, apa adik-adik? 3 hari 3 malam saya penelitian, ya nggak penelitian mendetail, nggak. Bener, jam 3 sudah bangun, disuruh mandi tobat. Mandi tobat. Habis mandi tobat, sholat fajar atau qobliyah subuh atau tahiyatul masjid sampai subuh waktu datang. Bener, habis sholat subuh baru zikir pamuinan yang waktu itu statusnya yo tamu atau peneliti kecil-kecilan, sama teman banyak kok, hampir 1 mobil, kalau nggak 7 ya 6 atau 7 orang, tahun 2011-2012. Masjidnya besar. Habis sholat subuh zikirnya setengah jam lebih. Pamuinan ini waktu itu kesana, taruhlah sudah berbau-bau ustadz nunggu. Pamuinan loh yang ustadz, nggak kuat. Zikir sejak habis subuh sampai sinar matahari terbit. Lama sekali dijak zikir, sampai saya lama-lama nyari sendean karena nggak kuat. Orang ini, anak-anak tadi yang dijak zikir, yang rata-rata apa? Korban narkoba, meler sudah keluar air liurnya, sembuh Pak, sampai bapaknya mengucapkan terima kasih, sembuh, sampai pondoknya itu sering dikasih yo hadiah, bukan kok korupsi, bukan, dikasih ya karena ucapan terima kasih tadi, anakku sudah sembuh. Gara-gara apa? Hanya dijak zikir. Ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub.
Makanya maaf saya nggak menyuruh, nggak mewajibkan masjid sini untuk berzikir, enggak. Tapi dalil zikir habis sholat membuat hati kita tenang itu memang ada dasar hukumnya. Andaikan zikir itu tidak dikeraskan pada zaman Rasulullah, kan ngono nggih. Kenapa Ibnu Abbas ditanya? Ibnu Abbas, saya mendengar bahwa fi duburi kulli sholatin, setiap Rasulullah selesai sholat, Rasulullah mengucapkan Allahumma antas. Lu niku doa gede, ya Allah engkaulah zat yang memberikan keselamatan. Niku andai kan nggak dikeraskan, coba saumpama coba zikir. Kamu ini baca apa? Baca apa ini kamu ini? Nggak baca apa? Apa? Tercoba kalau sekarang kamu zikir, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terdengar kamu ini enggak? Terdengar enggak tadi? Apa yang dibaca? Istighfar itulah namanya kalimat zikir yang menurut orang di kalangan pesantren namanya wirid habis sholat. Jadi zikir dan doa itu bedanya apa? Coba saya ingin tanya ke teman-teman, apa perbedaannya zikir dengan doa? Apa perbedaannya? Ayo, perbedaan atau persamaan, monggo. Nah, tapi enak perbedaan dulu. Nek zikir pasti mengandung doa, tapi doa belum tentu zikir. Syaratnya zikir itu, syaratnya doa nek iso mengandung zikir, nek doanya itu dibaca istiqomah. Apa yang sering jenengan baca istiqomah doa itu? Makan. Istiqomah. Kan setiap sehari 5 kali, berarti kan setiap makan baca Allahumma barik lana. Nah, zikir itu kalau dibaca terus menerus, karena zikir itu pasti doa, tapi ini doa belum tentu zikir. Karena zikir itu dibaca terus menerus menjadi tameng. Apa? Tameng itu benteng. Jadi kalau minta doa zikir itu jangan hanya minta kepada orang lain. Lebih baik jenengan berdoa sendiri, terus pakai amalia sendiri, pakai istiqomah. Nanti kalau sudah istiqomah, yakin muncul namanya tameng, itulah zikir. Jadi zikir itu, maaf, bukan kok bid'ah, zikir habis sholat juga boleh, zikir pas dalam kondisi tidak pas sholat boleh, terutama ketika besok adik-adik sedang ada di Medan, di Medan apa di Riau, Medan perang itu loh maksudnya. Menurut Mas Amir kan bagaimana supaya diberi ketenangan ketika sedang dalam kondisi berkecamuk. Itu ada hadisnya, cuma belum kesini. Hadisnya di riwayat Imam Abu Dawud, ada sintani, ada 2 la yuroddani, 2 hal itu yang tidak pernah ditolak. Apa? Yang pertama, ad-du'a'u indan nida, dungo ketika pas azan atau selesai azan. Makanya kalau ada gempa, puting beliung, biasanya apa? Azan. Itu ada hadisnya. Jadi cukup azan aja, otomatis mara bahaya yang sedang jatuh, yang sedang datang akan hilang dengan bersendirinya. Itu ada hadisnya. Terus wa indal ba'si, dan ketika perang berkecamuk, itu berdoalah, berzikir dan berdoalah. Itu. Nah, adik-adik ini kayaknya harus siap dengan hal itu menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, berdoa.
Kemarin setelah kita pengajian kemarin kan 1 minggu lagi musim demo ya, ya kan? Itu katanya ada cerita di TikTok beneran apa anu, ada yang direkam terus malah bawa tasbih, pakaiannya kayak gini, zikir. Oh berarti ada yang bagian zikir ini paling. Zikiro, biar aman. Memang benar ketika dalam kondisi pas berkecamuk gitu dan ketika pas adzan kita disuruh berzikir atau berdoa, tapi hadisnya memang berdoa. Lah zikir itu ya mengandung doa, tapi ini doa belum tentu zikir. Biar doa masuk kategori zikir, bacalah setiap waktu, terutama minimal setelah habis sholat. Nah ini kira-kira kalau zikir habis sholat sudah hafal semua? Doanya. Kalau pamin doanya itu singkat. Ya Allah, Sugio, amin. Ngono. Oh seneng nek sugi seneng berarti nggih. Nah, kita doa. Nah, suatu saat kita harus latihan untuk berzikir. Itu ada hadisnya di kitab apa? Al-Adhkar An-Nawawi. Saya 3-4 pertemuan yang lalu di Masjid Jenderal Sudirman. Ada dalilnya tentang zikir setiap sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Zikir peng telu niku astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu kalau tidak diucapkan, tidak tidak dipelajari sejak awal, yo mboten apal-apal. Kalau ya ini gimana ya? Tadi kan kebetulan tidak zikir, saumpomo ada zikirnya. Itu bagus, itu membuat hati kita tenang. Kayak tadi itu loh, orang yang sakit aja sembuh gara-gara zikir loh. Bisa orang punya hutang loh, kayaknya nggak punya hutang, sampai hutangnya lali kemarin. Wah, biar hutangnya nggak terasa gimana kalau kita berzikir. Akhirnya zikir terus sampai lali kalau dia waktunya nyaur. Jadi zikir diusahakan setiap habis sholat terus dirutinkan. Nah ini saya bawakan hadis. Jadi kalau membacakan hadisnya ini yaitu hadis tentang malaikatun sayyaro. Apa itu malaikatun sayyaro? Malaikat rela menjadi satpol PP. Jadi malaikat itu mau loh jadi satpol PP, tukang mencari orang yang berzikir. Itu saya bawakan kitab apa ini? Sahih Muslim. Hadisnya nomor 2689. Itu bahasa Jawa 2689. Ternyata Gusti Allah itu menyuruh malaikatnya untuk mencari orang yang duduk sambil berzikir. Nah ini termasuk kategori zikir wong majelis ilmu. Nah ini an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaro. Sesungguhnya Gusti Allah itu punya malaikat sayyaro. Jadi sayyaro itu artinya mobil. Sayyaro itu. Makanya kalau adik-adik ke Arab sana, kalau ada narkabila sayyaro, mau naik mobil, sayyaro mobil. Tapi ini malaikat itu bukan malaikat mobil, malaikat sayyaro itu mondar-mandir. Ada yang ya maksudnya setelah melihat kejadian di dunia laporan ke atas, mondar-mandir sayyaro. Jadi malaikat ada yang malaikat hafadho. Malaikat hafadho itu malaikat yang mencatat amal kita mulai dari bangun sampai tidur lagi. Malaikat hafadho yang biasanya kita kenal sejak kita SD dulu namanya Rokib Atid.
Padahal namanya itu malaikat kafato, menjaga kita terus kayak CCTV gitu. Mulai dari bangun ngapain. Nah, ini malaikat sayyaro ini sengaja diturunkan oleh Gusti Allah untuk mencari kerumunan nih orang-orang yang berzikir. Jadi ya betahuna majalisal dzikri, malaikat-malaikat sayyaro itu ya betahuna mencari majalisal dzikri, majelis-majelis orang yang berzikir. Jadi majelis seperti gini hanya zikir singkat aja, la ilaha illallah. Seketika malaikat itu langsung turun. Maaf, jenengan sudah pernah mendengar sejarah perjuangan 45. Secara nalar nggak masuk akal bisa menang. Rata-rata karena orang-orang para ulama, para kiai zaman dulu, ketika pada zaman perang dia tidak lepas atau tidak lupa berzikir, harus zikir terus. Sampai ada cerita cuma membawa apa itu daun, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Loh, tentara Londo itu loh. Ya memang kita nggak tahu bener ya kejadiannya, tapi insya Allah bener. Tentara Belanda, Jepang itu nggak mengetahui mana orang-orangnya ini, karena dibarengi zikir. Iso-iso malaikat datang, mangga tak bacakan tuh, datang langsung mengamankan. Faidha wajadu majlisan, apabila malaikat itu sudah menemukan majlis-majlis untuk orang-orang yang berzikir, fihi dzikrun qa'adu ma'hum, akhirnya malaikat ikut nimbrung. Jadi jenengan ketika berzikir, apa maneh habis sholat zikir, seketika itu malaikat ikut apa itu? Nimbrung duduk di samping orang yang berzikir. Minimal apa? Subhanallah, terus alhamdulillah, terus Allahu. Kayaknya adik-adik ini sudah pernah diajarin guru-gurunya, baik apa itu di SD, SMP, mesti pernah membaca subhanallah 30. Nah iya toh, sapal. Man sabbaha wa fi duburi kulli sholatin salasan wa salasin. Sapa wong sing membaca subhanallah setiap selesai salat 33, nggih. Walhamdulillah salasan wa salasin, alhamdulillah ping 33. Wa kabbar wa takbir, nggih. Ghufirat khotoyahum, diampuni segala dosanya. Malaikat ini loh, ketika kita berzikir langsung ikut duduk qa'adu ma'hum hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga sayapnya itu loh sampai memenuhi antara langit dan dunia, saking gedini. Padahal jarak antara dunia dengan langit berapa kilo, miliar berapa itu, saya belum ngukur ya, nanti diukur ya. Tapi malaikat sayapnya bisa tembus antara dunia dan langit. Langitnya aja lapis langit 7 lapis. Terus nek wis ketemu itu summa arju wasaidu ila sama, setelah selesai duduk bersama orang yang berzikir, malaikat laporan wadul kemana? Ke Pak RT. Kok Pak RT langsung soadu niku naik ke langit, nggih, ila sama, lapor kemana? Gusti Allah. Jadi malaikat setelah duduk langsung, wah ya Allah, orang-orang TNI mana tadi? Wirambara berzikir habis subuh sambil mencari ilmu zikir, tetap berzikir meskipun tidak dikasih snack. Gak apa-apa ya, nggak dikasih snack ya. Ini snacknya ini, monggo. Nah, minumnya minum. Zikir Gusti, langsung laporan. Akhirnya ditanya fayas aluhumullahu azza wa jalla. Akhirnya Gusti Allah tanya kepada malaikat itu, wa huwa a'lamu bihim. Padahal Gusti Allah aslinya sudah tahu. Kat, kowe tekon ndi kok menggos-menggos ke susu dari bawah ke atas. Wa huwa a'lamu bihim. Padahal Gusti Allah sudah
sudah mengetahui, memahami bahwa malaikat ini paling ape laporan nang aku, kata Gusti Allah. Soalnya sudah mendapati orang majlis berzikir. Olah, mana tadi? Kalau nggak dicekeli hilang tulisannya. Min aina jitum, kamu dari mana wahai malaikat? Fayakuluna, akhirnya malaikat semuanya tadi menjawab, jina min indi ibadillaka, saya barusan datang dari hamba-hamba panjenengan Gusti, hamba-hamba engkau ya Allah, fil ardi yang ada di bumi, yusabbihunaka, di mana orang-orang yang ada di bumi yang tadi barusan saya ikut duduk bersama hamba-hamba panjenengan yang ada di bumi itu, yusabbihunaka, membaca tasbih. Jadi kalau maaf, ini bukan masalah ormas, kalau ada NU, ormas NU pesantren yang masih ada istighosa, mujahadah, itu jangan diremehkan. Nggih. Mujahadah istighosa, justru ketika diadakan mujahadah istighosa, itulah malaikat sedang duduk. Teman-teman kira-kira masih ingat demo di Polda, bukan yang kemarin? Demo waktu itu ada orang Papua salah sasaran membunuh santri Nawa, santri kerap. Oh, sudah masuk berita kok, belum masuk sini ada deh. Tapi kan ramai itu di berita. Akhirnya Polda itu menangis ketika ada santri-santri Aliansi Jogja demo ke mana? Oh, masuk berita ke Polda. Apa? Demonya terlalu tawadhu santun. Malah sebelum demo loh menyampaikan aspirasi, istighosa dulu. Sampai Pak Kapoldanya ikut menangis, ikut istighosa. Jejak istighosa coro yang ada di tradisi di NU itu istighosa atau mujahadah. Lu nggak sepele lo, awan bengi jam piro wae sekali ada orang yang membaca istighfar, tasbih, subhanallah, disitulah malaikat turun. Lu nggak apa-apa, nggak harus menjenengan jadi Pak Ustadz, nggak harus jenengan menunggu jadi Pak Kiai. Nih dalam kondisi seperti itu memang perbanyaklah zikir, tasbih, malaikat akan menemani. Ini katis, so kayak muslim lo tak bawakan, gue dikira ngarang. Ini tak bawa. Jadi dari mana kamu malaikat? Saya barusan turun dari bumi, lapor ke atas ini Gusti, saya mendapati hamba panjenengan ternyata yusabbihunaka, membaca tasbih, loh wa yukabbirunaka, membaca takbir. Buktinya setelah istighosa mujahadah, tenan teman-teman, jenengan lacak di YouTube, di Rawahul Google ada kok, Aliansi NU demo menggugat tentang gara-gara narkoba dulu, salah sasaran terus membunuh. Wah, itu malah sambil apa itu ikut membersihkan bekas-bekasnya makanan, dikumpulkan santri semua. Bukan yang kemarin ya, yang kemarin kan kita nggak bahas itu. Dulu setahun yang lalu, sekitar bulan 9, bulan 10 setahun yang lalu. Jadi gara-gara ini, oh berarti masih ada di pokoknya kalau ada tasbih, bacaan istighfar, bacaan takbir, yakin di situ pasti ada malaikat yang ikut nimbrung membantu. Wa yuhallilulanaka, mereka juga pada bertahlil. Apa kalimat tahlil ini? La ilaha illallah. Kita kan yang digojloki cuma tahlilan kalau ada orang meninggal. Memang mendoakan orang mati itu haram. Mendoakan orang mati haram. Setuju nggih? Haram mendoakan orang mati. Ya mendoakan orang ya panjang umur kok mendoakan orang mati. Paham ya? Jadi ya udah paham ya Mas. Jadi nggak boleh mendoakan orang mati. Mendoakan orang kok mati, mendoakan orang itu panjang umur, sehat
fiat. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah meninggal boleh. Nah, sama orang tahlil di kubur itu juga haram. Orang tahlil di kubur haram. Salah ya apa wong tahlil kok di kubur, wong tahlilan la ilaha illallah langsung di kubur. Tapi kalau tahlil di kuburan boleh. Nah, jadi kita itu nggak usah serius kalau haram gimana ngono. Ya memang haram lah wong tahlil kok di kubur. Tapi kalau tahlil di kuburan boleh. Makanya kalau ada orang ziarah, jangan disalahkan dulu ziarah wali itu. Wong orang peziarah itu nggak minta wali, tapi dia tahlil. Yono tasbih subhanallah tahlilnya kok. Kan ekstensifikasi maknanya. Makanya kalau ziarah ke makam wali itu hati tenang. Kalau kita ada kebingungan dalam masalah apa, disuruh berziarah ke kuburan. Ini cabang ini, bukan kita minta kuburan, tapi karena orang ziarah itu mesti tahmid. Apalagi tadi tasbih wa yuhallilun, dan membaca tahlil, wa yahmadunaka, dan bertahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal 3 baris. Waktunya sampai jam berapa ini? Oh, nah, ada pertanyaan? Iya, tidak ada pertanyaan. Nanti kalau bisa jangan jam 6 baru tanya, nggih, mesake terburu-buru jawabnya. Monggo. Oh iya, monggo. Nih. Namanya? Yuda. Nah, umurnya. Oh iya, dikatakan nggih. 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 Ya, ini pertanyaan bagus. Pak Muin itu punya amalia zikir yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah Pak Muin punya sanad. Sebenarnya tidak saya kasihkan sekarang, tapi untung sudah tanya, jadi saya kasihkan langsung. Karena jenengan otomatis minta, berarti saya boleh memberikan. Tapi syaratnya nggak boleh dicatat. Niki hati tenang, masalah menjadi mudah. Pak Muin itu yang ngasih itu sanadnya tembus sampai Sayyid Maliki Al-Makli Al-Hasan. Kan Pak Muin punya guru. Lah nek Pak Anda panjenengan semua kepepet menganggap Pak Muin gurunya, kan berarti sudah nyambung. Paham nggak ini? Nah, dikasih amal ya. Jadi dibaca, insya Allah sudah hafal ini doa. Sebelum menghadiri acara apa, mau menghadapi masalah apa, kan ini pasti lama-kelamaan itu tugasnya jenengan semua kan. Lebih berat jenengan daripada Pak Muin. Iya kan? Kondisinya mesti sedang sendirian. Napa? Robbis rohli sodri. Bacanya sing bedo. Nih, coba. Iya, berapa kali bacanya? Itu dibaca 11 kali, 8, ngerti nggih? Robbis rohli sodri wa yassirli. Wah, mesti hafal. Guru-guru kiai ininya, saya dulu juga mesti ada amalan yang orang sudah mendengar, hanya beda caranya yang belum tahu. Okay? Jadi Robbis rohli sodri nggak boleh dicatat nih pisau, tapi direkam ya. Robbis rohli sodri, monggo. Wa yassirli amri. Itu dibaca 8. Nggih. Mulai hitungan 9, 10, 11 lengkap. Paham nggih? Oh, sekarang Robbis rohli sodri wa yassirli amri. Wah, sampai 8 biar cepet gini. Terus 9, 10, 11. Hitungan ke 9 lengkap. Robbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggih. Niku dibaca lengkap mulai 9 sampai 11. Anak saya itu
tak kasih amalan itu waktu ujian bingung, itu pulpennya jalan sendiri. Wah, langsung percaya, mau guyon-guyon kayak ini air, nggak usah maksudnya. Intinya memang apa itu namanya amalia itulah doa-doa untuk memberi ketenangan supaya semua dikerjakan. Ini sudah saya amalkan. Coba ayo dibaca prakteknya nggih. Paham betul maksudnya? Nih, monggo bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. 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 Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sodri niku dodo. Nggih. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Dodo itu kan urusan orang yang kadang-kadang punya penyakit was-was, ketakutan. Enggak hanya jenengan pola barang nggih, kadang-kadang was-was. Ini gimana ini di tempatnya ini, itu wajar. Nah itu baca, yakin. Nah ono syaratnya maneh sebelum jenengan baca gitu ada tawasulnya. Nggih. Al-Fatihah ila alaman a'jazani munoto, atau gini aja, Fatihah untuk orang yang memberi ijazah saya dan orang yang memberi ijazah kepada orang yang memberi ijazah saya. Maksudnya guru saya ngono. Pokoknya Fatihah, tawasul Fatihah kepada orang-orang yang memberi ijazah. Ngono sih, sing apik ngono. Tapi ini kepepet langsung dibaca niku. Lah niku nih iso nggak hanya ketika kondisi genting. Nih iso dibaca setiap habis sholat. Keberatan boten? Wong niku pun kula amalkan sedaya kok. Niku saya pakai pernah waktu itu di Alia kelas 3. Saya itu jurusan MAK dulu, Madrasah Aliyah Keagamaan. Ada beasiswa ke Arab 3 sama ke Serpong. Serpong itu sekolahnya Habibie, B.J. Habibie. Apa milihnya? Iya. Yang apa ya namanya, aku lupa ya Allah sekolahnya. Nih, di daerah Serpong gitu pokoknya. Nah, saya dikasih amalan itu awal mulanya. Saya baca terus, ya lolos, tapi orang tua nggak ngizini karena kejauhan. Itu awal mulanya saya dikasih ijazah itu. Waktu itu adalah kelas 3 MTS. Ya, terus kelas 3 Aliyah. Nah, jadi intinya teman-teman pokoknya ikhtiar usaha itu perlu. Nah, jadi jangan menyepelekan doa. Tidak harus bahasa Arab. Doa boso Jawa, boso Indonesia, yo cukup. Kalau menurut ini kan gampang, kita disuruh tasbih. Sehingga di kitab yang lain sebenarnya imam atau makmum atau orang yang mau sholat ketika mendengar adzan itu tidak langsung sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, peng 10, alhamdulillah, subhanallah, peng 10. Tapi lucu ya, ketika qomat Astagfirullahaladzim, subhanallah. Peng 10. Aslinya gitu sebenarnya. Sebelum sholat itu loh. Lah nggak tahu kok rangkaian bacaan kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahlil, yahmaduna, kalimat tahmid. Ini kok sering dicintai oleh malaikat sehingga malaikat ikut datang nimbrung. Ikut ngerumpi tadi loh, bersama orang-orang seperti kita ini akan didatangi karena membaca tahlil tahmid. Wa yas'alunaka, dan mereka panjenengan Gusti marek iki laporane malaikat, malaikat kowe teko ndi kok menggos bahasane dari dunia tadi Gusti. Lah terus menemukan apa?
menemukan hambamu moco takbir, tahlil, tahmid, terus apalagi tasbih, wa yas'alunaka, dan minta kepada engkau Gusti. Qala wa madza yas'aluni, apa yang mereka mintakan, apa yang mereka minta kepada mereka, minta apa? Qalu, dijawab oleh para malaikat tadi karena sudah merekam, yas'alunaka jannata, mereka orang-orang yang sedang berzikir, bertahmid di sebuah majelis, di sebuah masjid tadi itu, yas'alunakal jannata, meminta surga panjenengan Gusti. Qala, dijawab oleh Gusti Allah, wa hal ra'au jannati, apakah mereka manusia itu sudah pernah melihat surga? Bu malaikat, nggih. Menunggu langsung turun malaikat, la ayy rabbi, ini lah kira-kira Gusti Allah, kira-kira malaikat hambaku itu wis ngerti surga toh? La ayy rabbi, belum ngerti Gusti. Qala fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau hamba-hambaku yang di dunia seneng takbir, tahlil, tahmid itu ngerti surga, apa kok tambah seneng? Jangan sering minta surga gitu. Podo berarti. Nah, jadi semuanya ini mesti cita-citanya pengen munggah swarga. Ojo sampai kecemplung neraka. Cita-citanya pengen munggah nopo nyemplung? Ya, munggah itu rekoso, ya kan? Ya harus pakai tangga. Nah, nyemplung kan gampang. Ini kalau dicemplungi kan sambil mengejamkan mata loh, nyemplung-nyemplung sendiri. Kalau diniatkan dicemplungi loh, gitu. Tapi kalau teman-teman cita-citanya pengen swarga, yo karir yo monggo, tapi cita-cita endingnya tetap minta di dunia harus rekoso, yo gelem sholat, yo gelem poso. Nek cuma cita-citanya pengen nyemplung, gampang malahan, nggak usah sholat, nggak usah poso, bisa otomatis nyemplung. Yang dibaca bukan Al-Quran surat Al-Baqarah, tapi surat Alkohol ayat 1 botol yang berbunyi mabuk lagi judi. Nah itu kan surat Alkohol ayat 1 botol. Nah terus bagaimana kalau dia mengerti surgaku? Ya jelas mintalah. Qalu, terus lagi, terus minta apa lagi? Yang sebelah sana direkam hatinya pengen yang sebelah sana direkam minta jodoh. Ono juga. Bagaimana kalau minta jodoh secepatnya? Bisa itu. Nggih, terus lanjutkan. Wa yastaji qalu wa kaifa law rajani qala wa mimma yastajirunani qala min narika. Jadi mereka bukan hanya minta Gusti, tapi yastajirunaka, minta diselamatkan dari siksaan panjenengan Gusti. Qala wa mimma yastajirunani, lah minta diselamatkan dari siksaanku apa? Qalu min narika, dari neraka. Jadi kita rata-rata minta diselamatkan dari api neraka. Fal ra'au nari, apakah mereka hamba-hambaku yang ada di bumi yang sekarang sedang asik-asiknya berzikir minta diselamatkan dari api neraka itu? Wahal ra'au nari, apakah sudah pernah merasakan dan mengerti neraka? Qalu la, mereka pada menjawab para malaikat, enggak Gusti, enggak ada yang tahu tentang pedihnya api neraka. Qala fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau dia melihat nerakaku? Apa enggak tambah takut bahwa saya dan jangan sampai dicemplung ke neraka? Kalau dia tadi minta surga padahal belum tahu surga, meh daneo, bagaimana kalau dia sudah tahu begitu hebatnya enaknya di surga? Dia minta diselamatkan dari neraka. Lah, hambaku sudah tahu belum tentang neraka itu? Belum. Andaikan dia sudah tahu tentang pedihnya siksaan api neraka, apa enggak tambah takut dengan neraka? Oke. Fayaqulu lagi, qala fayaqulu rabbi fihim fulanun, tapi Gusti di dalamnya itu ada seorang laki-laki. Ya fulan itu ya bukan hanya laki-laki, seorang gitu aja.
abdun khotta'un, ada seseorang yang berlumuran dosa. Jadi kan setelah minta ampun, minta surga, jauhkan dari neraka, ternyata di kerumunan zikir itu ada orang yang berlumuran abdun khotta'un, banyak orang yang ikut tapi dia penuh dosa. Jadi kalau ada orang berzikir itu nggak usah nunggu suci. Ya Allah, ini kok ada orang berzikir istighosa, duduk aja, nggak usah ikut zikir loh, otomatis diampuni segala dosanya. Innama marro fajalasa ma'hum, dia itu hanya lewat saja. Loh, kok ada orang zikir, tak ikut-ikut nimbrung, duduk, qala fayaqulu walahu ghufar. Tapi Gusti, bagaimana ini ada seseorang yang ujuk-ujuk dia ikut nimbrung berzikir tadi itu, zikir nggak bisa, dosanya basah, dosanya banyak. Apakah juga kategori hamba panjenengan? Ini loh Gusti Allah, wallahu ghafartu, mereka semuanya tetap saya ampuni. Humul qaumul la yasqabim jalisu, mereka itu adalah orang yang di tempat duduknya otomatis akan saya ampuni semua dosa-dosanya dari mereka yang kumpul-kumpul dalam rangka berzikir. Jadi jangan menyepelekan tentang zikir. Nah, sudah waktunya habis. Ada yang tanya? Monggo. Yang lain, monggo tanya lagi. Enggak ada? Enggak. Buatan? Monggo. Kalau tanya boleh, monggo. Nah, okay. Jadi sekali lagi teman-teman, di kitab ini tentang fadilah majlis berzikir. Itu artinya apa? Zikir dalam kondisi apapun, tidak harus dalam kondisi suci. Zikir dalam kondisi hadas besar itu boleh hadas besar. Yang harus pakai suci itu jika sholatnya itu adalah ibadah mahdo, yaitu sholatnya. Itu yang harus pakai suci. Kalau zikir itu bebas, zikir berdoa. Pak Muin juga pernah ditanya jamaah, Pak Muin, bagaimana saya ini kalau mau berzikir atau doa, wong setelah sholat pasti keluar angin. Kalau orang tua itu kan das gitu kan, habis salah langsung dos. Meskipun keluar angin tetap boleh berzikir, tetap boleh berdoa. Jadi berdoa berzikir itu nggak harus nunggu dalam kondisi suci. Selama ini orang menganggap zikir doa itu harus benar-benar dalam kondisi suci, itu ya. Nah, itu maksud daripada hanya dengan zikir apa tadi di pertemuan awal tadi, ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir hati kita menjadi tenang. Tenang ya, ketenangan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Ada orang yang biasa tapi kehidupannya merasa lebih tenang, nggak dikejar hutang, nggak dikejar dengan korupsi. Kan ada orang yang seolah-olah mewah, ternyata dalam intian KPK berarti dia belum tenang. Lah, itulah ala bidzikrillahi tatsmainnul qulub. Hanya dengan zikir hati kita tenang. Dengan kata kunci lagi, iso memang habis sholat berzikir yang singkat mawon. Sudah pernah zikir singkat? Jadi habis sholat niku singkat, astagfirullahaladzim peng telu. Biasanya dibiasakan. Pak Muin juga begitu, kalau pas sholat di rumah zikirnya ya nggak panjang. Tanya istrinya Pak Muin, kalau pas sholat berjamaah itu istrinya Pak Muin ikut kayaknya. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Terus astaghfirullahalladzim. Terus sholawat peng telu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terus habis itu
afdhalu dzikri ini sing paling penak singkat. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah minimal pinten 33 atau 21 atau 21 nggih gak usah dikurangi terus nanti malaikat piye to kok tambah dikurangi angkanya. Jadi minimal 21 atau 33. Terus dungo apa tadi dungoe? Ya Allah sugiyo. Nah, jadi kalau zikir itu sudah dibiasakan setiap habis sholat akan menjadi benteng tameng, pager. Itu kalau zikirnya dibaca setiap habis sholat. Sama doanya iso jadi zikir kayak tadi loh. Doa itu dari Al-Quran. Nanti saya dikasih lagi. Kapan-kapan itu dihafalkan dulu. Dihafalkan, diamalkan setiap habis sholat. Pokoknya dibaca setiap 11 kali. Caranya apa tadi? 8, yang 3 lengkap. Pokoknya itu tok dibaca. Semoga hajat keinginan atau suatu saat panjenengan menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, namanya manusia, rintangan-rintangan godaan hilang dengan tersendirinya. Pokoknya harus yakin. Ini mau ada pertanyaan? Ini kurang 10 menit, itu diakhirin aja. Nah, lah gimana? Waktunya jam 6 pas apa gimana? Kemana-mana, kita berdoa nanti untuk persiapan teman-teman barangkali mau selesai, mau apa itu namanya, mau apel apa gimana jam hari Sabtu itu, Sabtu pagi apel apa langsung gimana? Oh ya, monggo gitu kita berdoa. Jadi doanya kita sebelum berdoa itu tawasul Fatihah dulu, Fatihah. Tapi pas iyyaka na'budu, ini penting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca tiga kali. 3 kali. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon berdoa. Nanti dikerentet batinnya sendiri-sendiri, di batin. Setelah ini diamalkan juga begitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelum doa itu Fatihah dibaca dulu. Pas iya 3 kali ya. Terus berdoa, nanti berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bisafati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa fi hadhil majlis syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanikal karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qalbina wa tanfa'u biha ulumina, tahdi biha qaumina, tukhlisu biha qalbina, tarfa'u biha darajatina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil iman wa imanan fi husnil khuluq wan najahayat wa rahmatan minka wa afiyatan minka maghfiratan minka wa ridwana. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal ifa wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Allahumma inna nas'aluka al fawza yawmal qadha wa izzas su'ada wa manjilas syuhada wa muraqabatal anbiya wan nasru 'alal a'da.
Allahumma hasbiya rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal makhluqin, hasbiyan nasiru li jami'i a'dha'i birambara fi hadil majlasa minal mansurin hasbiyar raziqu li jami'i a'dha'i birambara fi hadil majlasa minal marzuqin hasbiyal qahiru minal makhurin hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza la tad'alana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadhaita wala hajatan min hawaijid dunya illa qadhaitaha ya arhamar rahimin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah teman-teman apa yang kita sampaikan sebagai ibrah atau hikmah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan termasuk teman-teman semua, dan nanti ternyata aku mendapatkan ada sesuatu rintangan, halangan, itu biasa, jangan sampai berputus asa dengan halangan rintangan itu. Tetaplah kita berdoa dan berzikir, insya Allah hati kita akan diberi ketenangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.